Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kayaknya ada 78 orang, nggak tahu di sini ada berapa orang totalnya. Seratus lima puluh ya. 150 kurangi 2, 150 lah. Oke, saya tunggu dulu kehadirannya sampai mendekati 2/3-nya ya, sampai 100 lah. Sampai 2/3-nya. Oke, kita mulai ya, sampai 100. Kita mulai sampai 100, cuma turun 99 lagi. Oke, sebelum kita mulai, saya beri kesempatan kalian untuk selfie dulu bukti kehadiran ya. Nanti silahkan diupload di e-learning. Saya sediakan e-learningnya untuk mengupload screenshot Anda masing-masing. Jadi Anda screenshot sendiri-sendiri, lalu nanti diupload di e-learning. Tapi e-learningnya belum saya buatkan, ya. Saya lupa belum buatkan. Nanti habis ini nanti saya buatkan e-learningnya untuk saya upload di untuk Anda kalian bisa upload di e-learning. Oke. Kesempatan selfie ini saya berikan 2 kali, di awal perkuliahan sama di akhir perkuliahan. Kenapa harus di awal? Karena mengantisipasi jangan sampai jaringan itu down. Kalian sudah capek-capek online, tapi ternyata akhirnya down gitu, ya kan? Oke, kita mulai. Oke. Yang sudah langsung ditutup aja kameranya. Oke, kita mulai ya. Pada pertemuan dengan saya kali ini,
Ada yang belum kenal saya? Kalau belum kenal, nama saya Didit Widianto ya. Saya dosen teknik informatika atau informatika ya. Dulu namanya teknik informatika, sekarang jurusan informatika. Saya biasa ngajar dulu artificial intelligence, tapi kembali lagi tergantung kepada kaprodinya, karena kaprodinya kadang-kadang masang saya tidak di itu gitu ya. Tapi kalau bidang saya harusnya artificial intelligence dan robotika ya, seperti itu. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kondisional ya atau switching, kondisional atau switching. Ini akan saya share. Ini adalah materinya sudah saya share ya ke Anda ya. Kondisional atau switching ya. Ini nomor WA saya, ini nomor apa? Nomor email saya. Alamat email saya sama nomor WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa operator aritmatika penting ya. Di Python itu ada pembagian atau istilahnya pembagian biasa. Terus pembagian dengan pembulatan ke bawah ya. Ini kalau dibagi ini misalnya 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 ya. Gitu 10 dibagi 3 atau 9 dibagi 2 gitu. 9 dibagi 2 itu kan 4,5. Ini kalau pembagian biasa 9 dibagi 2 itu 4,5 ya. Ini. Tapi kalau dengan pembulatan ke bawah 9 dibagi 2 itu adalah 4. Diambil integernya ya. Yang nomor 2 ini. Lalu ini sisa pembagian modulus ini adalah 9 dibagi 2, sisanya, sisa pembagian. Ya. Jadi pakai persen. Jadi 9 persen 2. Gitu. Jadi 9 dibagi 2. Ya. Itu 2, 3, 4. 4 ya, 4 ya. Bagi 4, sisa 1. Modulus 1. Ya. 9 dibagi 2 itu 1. 9 persen 2 sama dengan 1. Terus 9 double pembagi ya. Double pembagi ini adalah 4. Terus ini 9 per 2. Ini adalah 4,5. Oke. Ini penting karena nanti biasanya digunakan untuk misalnya aplikasi struktur data, misalnya seperti itu ya. Kemarin kalau yang ngambil struktur data mungkin ini adalah realisasi kalau menggunakan Python ya. Di bahasa C juga ada. Gitu. Nah, di dalam pembandingan itu ada operator relasi ya. Ini kalau menyatakan sama dengan A sama dengan B, maka ini harus sama dengan A sama dengan B. Berarti ini A sama dengan B. Ya. Terus tidak sama itu tanda seru sama dengan itu tidak sama. Lebih kecil, ya lebih besar ini, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya. Ini. Sama dengan bahasa C. Ya. Kalau Anda sudah kenal bahasa C. Lalu ada operator logika. Kalau kita berbicara logika, ini ada nilai logikanya. Kalau kita mau menyatakan suatu nilai itu adalah true, maka kita bisa tuliskan true atau false. Atau bahkan di komputer juga menjawab dia true dengan tulisan true atau false. Kalau dalam bahasa C, kalau nggak salah itu 1 atau 0. Ya. Kalau 1 dia true, kalau false itu 0. Kalau nggak salah begitu. Ya. Terus tidak atau komplement ini adalah not ya. Terus atau itu or dan itu and. Ini adalah operator logika biasa yang bisa dipakai ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, pertanyaan kalau ada yang bertanya silahkan ngomong aja karena kalau di chatting saya tidak bisa langsung lihat chatting ya. Saya nggak bisa lihat chattingnya, jadi kalian harus ngomong gitu. Saya nggak tahu kalau kalian chatting. Oke. Nah, ini contoh latihan. X sama dengan 5. Print 1 lebih kecil, X lebih kecil 10. Nah,
Di sini hebatnya dalam Python itu bisa membantu pembandingan pakai 2 kali gini. X lebih besar dari 1 atau 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10. Ini akan jawabannya true, ya kan? Terus sementara ini apakah 5 itu di antara 10 dan 20? Jawabannya false, ya. Terus ini 5 lebih kecil dari 10. Terus 5 kali 10 berapa? 50 ya. 50 lebih kecil di antara 0, 10 sampai 100. Ini jawabannya true, ya. Nih. Ini kan X-nya 5 ya. Terus 10 lebih besar dari 5, 5 lebih kecil sama dengan 9. Ini jawabannya masih true, ya. Ini kalau ini sebenarnya masih true. Ya. Nih. Terus 5 sama dengan X lebih besar daripada 4. Ini apa nih? True atau false? True ya. True. 5 sama dengan X. Kalau ini apa nih sebenarnya nih? True atau false? 10 lebih kecil daripada X, lebih 5 lebih kecil sama dengan 9. Tapi ini lebih kecil sama dengan 9 ya. Lebih kecil atau sama dengan 9. True atau false? Yang nomor 1, 2, 3. Saya cobain true, Pak. Hah? Pak, true. True. True ya. Ya. Kan lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi kita lebih kecil boleh, sama dengan juga masih masuk gitu. Jadi lebih kecil atau sama dengan. Jadi ini true. Jadi yang false cuma nomor 2 aja. Oke. Nah, ya kan? Ini outputnya. Terus contoh lain ini ya. Ekspresi 1 sama dengan A lebih kecil lebih kecil is not ya. Oke. Ini A, B, C, D, E, F itu berturut-turut. A itu 0, B itu 5, gitu cara memberikannya ya. C itu 12, D 0, E 15, 15. Nah, ini ekspresinya nilainya berapa nih? Ini ekspresi ini nilainya. Gitu. A lebih kecil sama dengan B. A dengan B, ini B. Ini A, ini B. A lebih kecil sama dengan B, betul. Terus B lebih kecil daripada C. Betul. C lebih besar daripada D. ABC, C lebih besar daripada D. Betul. Is not A. Is F. Ini betul ya. True. Kayaknya ini true. Terus A is B. Is D. Ya. A is D. A adalah D. A adalah D. Ya. Ini A sama dengan 0. Is itu sama dengan ya. D A sama dengan 0. Lebih besar F. F itu berapa? A, B, C, D, E, F 15. Dan bukan C. C itu A, B, C dan bukan 12. Ini false ya kalau salah ya. Ini. Coba kita lihat. Nah, ya kan? True. Bawahnya false. Oke. Oke. Ini true, bawahnya false ya. A is D itu 0. 0 is 0. True. 0 lebih besar daripada F. F itu 15 ya. 0 lebih besar ini false. False. Dan F is not mana F? 15 is not C. A, B, C 12. Ini true sebenarnya. Ya, not 12. Ini true. Jadi ini false. Ya, false. False is not ini false. Jadi ini false ya. Seperti itu. Oke. Nanti dicerna sendiri ya ini. Nah, ini branching statement. Branching statement adalah pernyataan pencabangan. Pencabangan ini bersifat alternate, artinya eksekusi ke salah satu cabang.
yang bernilai true atau false sesuai pemeriksaan kondisi saat eksekusi program. Jadi tidak mungkin langsung seperti air kalau di cabang itu ke kiri dan ke kanan langsung simultan. Tapi ini tidak. Jadi ke salah satu, ya, ke salah satu cabang. Nah ini macam-macam percabangan, ada if then bentuknya, if then else gitu. Ada nested if atau if bertingkat, switch case. Switch case dalam Python tidak ada statement switch. Sebagai gantinya adalah elif. Ya. Nah, ini kalau pakai if, ini kalau contohnya penggunaan if, ya, if dikasih akhirin titik 2 gitu ya. A lebih besar daripada B titik 2. Gitu. Print B is greater than A. True ya. Ini true, hasilnya true. Nah, ini harus ada indentasi, wajib ada indentasi, ya, indentasi kalimat dimundurin 1 hingga 8 huruf, ya, standar indentasi itu. Jika tidak akan error. Jujur saya belum pernah pakai Python ya, tapi kalau menggunakan indentasi itu ada di dalam contoh bahasa pemrograman Fortran itu juga ada hal-hal tertentu yang dia perlu indentasi, ya, kolom tertentu, ya, seperti itu. Saya pernah menggunakan bahasa pemrograman Fortran, kalau Python saya belum pernah. Terus COBOL itu juga dulu ada indentasi. Jadi kalau nggak ada indentasi dia akan error. Nah ini di sini Python menerapkan itu sama. Terus, nah ini contohnya kalau nggak ada indentasi dia akan error. Nanti silahkan dicoba dipraktekkan ya dengan Bu Mega pada saat praktikum. Ini dia akan error. Jadi dia harus ada indentasi. Kenapa? Karena di sini dia tidak ada kurung seperti dalam bahasa C, ya. Ya. Karena di sini tidak ada kurung dalam bahasa C. Terus, bentar. Ini benar nggak yang saya share ini? Benar kan? Lagi tadi ini indentasi ya. Terus ini shorthand if. Shorthand if itu if ya, ini istilah aja ya. Shorthand if itu adalah menggunakan if then-nya itu cuma satu kalimat sehingga dia langsung disambung aja. Nah ini boleh disambung. Gitu. Jadi caranya nyambung ya, indentasi tanpa indentasi jadinya. Kalau ini di enter di bawahnya, maka harus seperti ini, gitu, ya kan? Harus seperti ini. Tapi kalau tidak, maka dia harus dibuat begini, ya, shorthand if, dibuat satu baris. Ini boleh. Jika hanya satu kalimat untuk clause sudden pada Python, ya. Oke. Clause else, tadi kalau ini clause sudden, ini sekarang kita lihat clause else dan shorthand else. Nah ini else indentasi juga ya, seperti ini. Berarti kalau lawannya B lebih besar daripada A, lawannya apa? Ya B lebih kecil sama dengan A. Ya, bukan lebih kecil dari A, tapi lebih kecil sama dengan A. Ya. Lawan B lebih besar daripada A, jadi else ini adalah kondisinya not greater. Not greater than A. Tapi sebenarnya ini adalah bukan not greater, tapi sama dengan pun dia akan ke sini. Ya, not greater. Not greater itu ini tepatnya lebih kecil sama dengan ya. Ya benar not greater, tapi kondisinya adalah lebih kecil sampai sama. Itu adalah ke sini, not greater. Oke. Nah, kalau di indentasi dia harus begini jadinya. If A B ya. Ini contoh indentasi ya. Contoh indentasi. Ini print A, if A. Ini contoh lain ya. A, B, print B. Jadi ini yang akan ini adalah ini bagian then-nya nggak ada, nggak masalah. Bagian then-nya nggak ada, nggak masalah. Langsung dia else print B.
Nah, ini. Jadi ini A lebih kecil, A lebih besar daripada B, jelas ini tidak akan tercetak. Jadi dia print A. Print A, terus if A lebih besar daripada B, nyambung sini. Oke. Di dalam Python ini tidak lagi menggunakan titik koma ya, saya lihat ini. Ini tidak ada titik koma, ya. Pembatas apa akhir kalimat tidak ada titik koma. Sebenarnya kalau saya lebih enak pakai bahasa asing bentuknya. Nah, ini shorthand if else, shorthand if else ya tadi. Ini shorthand else, shorthand else, ini shorthand if else. Sama ya, sama shorthand else, if else. Jadi maksudnya klausa else-nya ini dijadikan satu. Oke. Oke. Terus nested if. Nested if itu adalah if bertingkat ya. Jadi ini terus ditanyain lagi, apakah lebih besar dari 10? Kalau tidak, dia tanya lagi gitu. Lebih besar daripada 20 gitu. Kalau iya, dia ke sini, else ke sini. Nested. Sebenarnya kalau mau aman mendingan pakai nested daripada pakai satu kalimat gini. Satu kalimat ini kalau kita keliru juga akan jadi error ya. Seperti ini. Ini enggak ada titik 2 ya. Ini enggak ada titik 2 dalam satu kalimat. Coba indentasi sini. Oh, ini ada titik 2 kalau yang ini. Ini ada titik 2. Tapi kalau yang di den-nya ada titik 2 ya. Kalau di den-nya ada titik 2, tapi kalau di else-nya enggak ada titik 2. Jadi kalau den ini enggak ada titik 2 langsung sambung else. Ya. Ini harus Anda perhatikan nih. Kalau den-nya kosong disambung else. Oke. Nih, tidak ada titik 2. Kalau yang di sini ada titik 2. Gitu. Ya. Jadi setelah operasi pembandingan, kalau tidak ada selain else, dia harus titik 2. Kecuali ketemu else. Ya. Tidak perlu dikasih titik 2. Karena antara else dengan ini, if ini adalah satu paket. Terus ini tadi nested ya. Nested titik 2 juga. Indentasi ya. Nah, sekarang ini dengan cara lain, ini menggunakan if ya. Menggunakan if, bisa kita tuliskan bukan if tapi elif. Else if. Ini kan if sama dengan A besar daripada 20 gitu. Nah, ini elif A besar daripada B. Bisa aja. Ya. Ini contohnya menggunakan elif. Ya. Elif. Elif ini else. Seperti ini. Sebenarnya elif sama ini juga sama gitu. Ini adalah bagian else-nya. Ya, bagian else-nya dari ini. Gitu. Oke. Jadi kalau bagian else-nya nggak perlu ditulis else, langsung aja if. Ya. Jadi sekali lagi ini if ya, kalau kena if, nested if, langsung disambung if aja. Diindentasi langsung sambung if. Tidak usah pakai else. Jadi komputer sudah tahu bahwa kalau ini setelah ini 10, maka dia if 20. Gitu. Ini else-nya. Ya. Terus penggunaan and dan or. A lebih besar daripada B dan if C greater A. A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada A. Ini kedua condition adalah true. Coba benar nggak? A besar daripada B betul. C besar daripada A. C lebih besar dari A. C lebih besar dari A. Ini true ya. Dan ini harusnya false ya. C besar daripada A itu false. Oh iya true ya. Ini 200 ya. Ini saya lihatnya nih, mata saya nih lihatnya ini 500. Oke, 200 ya. C besar daripada A. Oke. Berarti ini true. Oke, terus ini 200 ya. Sekali lagi. B A lebih besar daripada C. Atau, oh ini bisa atau. Kalau bisa atau berarti salah satu.
A lebih besar daripada C. Ini false ya. False. A lebih besar daripada C atau A lebih besar daripada B. Betul. Betul. True or false? True. At least one condition is true. Sedikitnya satu kondisi adalah true. Jadi ini ada true. Ya. Ini true. Kenapa true? Karena A lebih besar daripada B yang kita ambil. Or itu salah satu. Oke. Nah, sekarang ada lagi tradisi di Python itu adalah pass. Statement pass. Statement pass itu adalah statement if yang nggak boleh kosong. Namun jika diinginkan demikian, untuk suatu kebutuhan atau alasan, statement if yang kosong dapat diisi dengan statement pass. Nah, ini contohnya. Jadi, if B lebih besar daripada A, pass. Kita nggak ingin mengisi. Gitu. Mungkin langsung di bawahnya else ya. Nah, itu kita bisa passin. Statement pass. Jadi kalau ini kan harusnya kan di bawahnya kan ada kalimat lah apa gitu ya. Print kah atau perhitungan gitu kan. Contohnya seperti ini. Tapi kalau nggak ingin kita isi, kita harus tulis pass. Jadi di bawahnya indentasi if ini sekonyong-konyong ya. Seketika di bawah indentasi if atau sekonyong-konyong ini nggak boleh kosong. Ya. Teorinya nggak boleh kosong. Maka harus kita isi statement pass. Untuk menghindari kesalahan error. Nah, sekarang ini latihan. Apa yang harus kita isi? Bagaimana caranya print hello world jika A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Ini apa? If ya. If A lebih besar daripada B, tanda lebih besar ya. Ini titik 2. Ya. Ya kan? Nah. Paham ya? Ini ada satu contoh exercise ya. Yang harus Anda ini. Ini untuk melihat bagaimana kemahiran Anda atau kemahiran seseorang programmer untuk beradaptasi dengan kebiasaan Python. Saya sendiri sebenarnya merasa aneh dengan Python ini. Gitu. Lebih enak pakai bahasa C ya, karena saya sudah terlanjur pakai bahasa C. C sama Pascal itu mirip. Ya. Lebih enak bahasa C atau Pascal. Nah, ini sumber yang saya ambil. Demikian kuliah saya, materi saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada yang menanyakan, kalau malu-malu silakan pakai chatting. Ada pertanyaan? Silakan ditulis di chatting. Kamu bisa nggak, Yo? Yang ada pertanyaan silakan ya. Ini ada praktikumnya nggak ya? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Ya sudah, nanti saya akan ngomong sama Bu ini untuk dicoba. Ini juga kesepakatan Bu Mega ya, saya memberikan hanya kondisional saja karena Bu Mega bilang Pak Didit memberikan kondisional saja ya sudah. Next week saya akan memberikan looping. Ya. Minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Ini waktunya masih banyak ya. Sampai jam berapa? Nanti cepat nggak?
Terlalu cepat kah? Terlalu cepat nggak? Pokoknya Tidak, Pak. ya? Hah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya? Kan kalian juga sudah punya ini sudah saya bagikan, malah dari kemarin sebenarnya sudah saya upload kemarin sore. Upload ke e-learning sudah kemarin sore. Sebenarnya kalau saya tahu WAG kalian, langsung saya upload juga ke WAG juga. Kebiasaan saya kalau saya tahu WAG, saya upload ke WAG dan ke ini ke e-learning gitu. Jadi e-learning itu hanya formalitas ya. Sebenarnya kalau saya lebih banyak enak itu interaksi di WAG. Sekali lagi WA saya share di sini di chatting. Udah ada ya di ini di PowerPoint udah ada. Ini alamat email saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Is not itu adalah operator tidak ya. Operator tidak. Jadi misalkan gini. Dua tidak sama gitu loh. Is not itu tidak sama. Is not. Ya. Mohon maaf, Pak. Share screen-nya belum terlihat, Pak. Belum saya share itu betul. Is not itu operator tidak. Sebentar saya carikan dulu ya contoh. Operator is di Python ya. Saya cari sumber lain lagi di internet. Nah. Masih makan koko pisang sanduk itu 5.000 dulu pernah beli 5.000 juga waktu itu. Ini memang rada anu ya rada tergantung besar kecil pisang. Dulu saya 5.000 gede. Bentar. Dari 5.000 ke papak ya. Nih, ini ada satu anu ya. Bentar saya akan share. Saya share ya. Saya share ada satu sumber di internet ya. Nah, nih. Ini judulnya Comparing Python Object. Ini Python Object ya. The right way is versus sama dengan. Ini kalau is ya, bukan is not. Jadi there is a subtle difference di antara Python identity operator is and the equality operator. Jadi ada operator is dan perbedaannya ya. Your code can run fine. Jadi kode Anda akan berjalan dengan baik ketika Anda menggunakan is operator untuk membandingkan number. Until it suddenly doesn't. Ini saya nggak paham nih suddenly it suddenly tiba-tiba tidak gitu. Ini maksudnya apa nih? You might have heard somewhere bahwa the Python is operator is faster than sama dengan operator. Oh, ternyata is itu faster, jadi lebih cepat ya. Eksekusinya lebih cepat daripada sama dengan. Jadi kalau untuk sama dengan mungkin direkomendasikan menggunakan operator is. Ini. Paham ya? Ini ada satu apa itu dari real ini ya.
Saya searching ya. Operator sama dengan membandingkan value atau equality dari dua objek, di mana whereas the Python is operator memeriksa whether to variable point at the sum object in memory. The same object in memory. Jadi yang bersama ya, sebenarnya bersama. Jadi is itu sama-sama. Nah, sekarang ada lagi is not. Ini is not ya. Is not itu di sini ada is not ya. Di sini. Mana tadi? Ini. Python is not. Nah, ini untuk membandingkan juga sama. Pak, ini saya share lagi di sini yang is not. Oh, enggak ada. Enggak ada. Sebentar, saya cari lagi ya. Oh, ini ada perbedaan. Nah, equality operator membandingkan nilai dari kedua operan. Bisa lihat ya di sini ya. Bisa lihat nih. Kedua operan dan mengecek nilai equality. Whereas the is operator mengecek bila mana kedua operator mengacu pada same object atau tidak. Kalau nggak salah ya, setiap variabel atau apa ya, variabel atau objek itu punya ID, ya kan? Punya ID. Nah, operator is ini akan mengecek itu sepertinya kalau nggak salah itu ya. Ini operator is. Bentar kita lihat. Ini ya kalau sama dengan list 1, list 2. Print true, print ini. Output. Nah, output ini true. List 1 sama dengan list 2 itu true. Terus yang ini yang kedua list 1, if list 1 sama dengan list 1 is list 2. Nah, list is 1 is list 2 itu false. Jadi, ini ada contoh nih. Nih, ini ada contoh yang bagus ya dari sini. Pak kasih share. Saya share di ini aja di chat ya. Bentar, Kang, akses ke chat. Ke chat. Silahkan nanti dia nih. Nah, bisa diacu ya nih. Saya share di chat ya alamatnya. Yang bawah itu. Oke, saya share lagi. Ini bagus. Saya tidak terlalu ini is ya, karena is ini saya tidak terlalu banyak menggunakan ya. Saya menggunakan equality ya. Is ini alamatnya. Jadi apakah list 1 adalah list 2? Jawabannya false ya. Karena list 1 itu bukan list 2. Tapi list 1 sama dengan list 2. Loh, gitu ya. Iya kan? Ini loh. Ini adalah empty list. Ya, ini empty list. Ini remark kalau pakai tanda pagar ya. Tanda pagar itu remark. Terus ini empty list ya. Tanda ini adalah empty list. Jadi list 1 sama list 2 itu adalah empty. Nilainya true. Sedangkan yang di sini nilainya false. Ya. List 1 is list 2. List 1 is list 3. Bentar, ini 1, 2, 3. Yang 3 true. Bentar, isnya is 1, 2, 3. List 1 is list 3. True. List 3 sama dengan list 1. Berarti ini true. Ya. Nah, ini setelah disamakan, list 3 itu kan disamakan ya. List 3 sama dengan list 1. Maka list 3 itu kalau dicek pakai is, menariknya ya. List 1 is list 3. Atau list 1 ini dicek dengan is ya. Ini adalah true. Karena disamakan. Tak kecilin. Biar bisa kelihatan satu layar. Nah, kelihatan ya satu layar ya. Oke.
Ini tadi ya true false. Ya, yang pertama adalah true. Yang pertamanya adalah true. List 1 sama dengan list 2. List 1 sama dengan list 2 ini kesamaan nilai. Terus list 1 adalah list 3, list 2 beda. Ya. Aku dan kau itu tetap berbeda walaupun nilainya sama gitu. Ya kan? Aku dan kau itu adalah orang yang berbeda. Gitu. Jadi ini objeknya ya. Terus list 1 is list 3 karena list 3 sudah disamakan. Ini ibaratnya list 3 sudah dikawinkan dengan list 1. Aku dan kau sekarang jadi satu gitu loh. Ini satu, true. Ya. Terus habis itu nah ini ada operasi lagi. Ini yang keempat yang 1 2 3 4. List 3 sama dengan list 3 ditambah list 2. Sekarang apakah list 1 aku dan kau? Tidak, sudah tidak lagi. Nah, ini dikasih tanda merah ya printnya. Dikasih tanda merah berarti ini yang perhatian. Paham ya? Jadi kalau sudah dimanipulasi ini list 3 ditambahkan dengan list 2. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah list 1 is list 2 ini adalah true atau false. Ya. True atau false. Oke. Nah, nanti tinggal gini. Dicek ya. Oke. Ya jelas ya. Jadi is itu objeknya, tapi is itu juga bisa untuk mengecek nilai. Jadi kalau is sama pasti equalnya sama. Kesimpulannya iya dong. Kalau orangnya sama, pasti isinya sama. Betul kan? Objeknya sama, pasti isinya sama. Tapi kalau isinya sama, belum tentu objeknya sama. Ya kan? Kalau pakai equal belum tentu sama, gitu loh. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Sekali lagi. Sudah paham ya yang tadi bertanya operator is sama is not. Is not berarti tidak sama objeknya. Is itu adalah objek yang sama gitu. Jadi is itu adalah kesamaan sama dengan seperti sama dengan tapi untuk objek. Di Python itu mengacu kepada isi memorinya. Makanya Python itu langsung dikenal orang dia powerful ya, walaupun teknik pemrogramannya agak nyeleneh ya, agak berbeda dengan bahasa C, tapi dia mampu mengakses ke memori, ya. Kan ada ID ya, di Python itu ada operator ID. Ntar saya carikan. Sudah dikenalkan Bu Mega ID nggak? Sudah atau belum?
Kalau nggak salah pakai ID. Ini ada lagi nih. Bentar. Is evaluasi is not. Oke. Jadi benar dugaan saya. Dia berkaitan sama ID. Ini. Yang belum saya jujur aja saya tidak kenal bahasa Python ya. Karena saya orang lama, orang kuno sebenarnya. Ini satu lagi apa nih? Satu lagi saya nggak bisa buka nih. Pattern identity. Oke. Nanti mungkin yang ini enggak, yang ini dulu aja. Oke. Saya tunjukkan satu ini ya, tapi tutorial mana ya? Oke. Copy link address. Silahkan mengadu ke sini. Ya. Nah, ini ada satu lagi ya. Silahkan Anda mengadu ke yang saya chat sini. Ini akan saya share ya. Nah, ini. Nih, is ya, operator is penjelasannya ya. Mengevaluasi true, evaluasi untuk true jika variabel on either set, kedua sisi of operator point to the same object and false otherwise, dan false jika tidak. Nah, X is Y, here is result in one if ID equal. ID X dan ID ini adalah equal. Oke. Is not itu jika tidak equal. Oke. Jadi ini is ini kaitan sama ID. Ya, contoh nih ya. Nih. A20, B20. Gitu. A masing-masing dikasih nilai yang sama. A is B. Line 1. The same A dan B have the same identity. Ya. A is B. The same identity. Ya. Terus ID A sama dengan ID B. A dan B have the same identity juga. Nah, ini. Terus di sini B sama dengan 30. A is B. Ya. Terus di sini ada tidak memiliki identiti yang sama. A dan B, karena B-nya sudah berbeda. Nah ini. A is B itu jawabannya ini. Terus ini A is not B jawabannya ini. Jadi kalau sudah dikasih nilai ini juga tidak sama. Ya. Tapi kok saya herannya kok ini 20 padahal tidak disamakan. Nah, saya nggak tahu nih. Ya jelas kalau identitinya sama, ID-nya, di sini ID-nya sama ya. Ternyata di sini ID-nya sama. ID A sama dengan ID B. Yang lain 2. ID A sama dengan ID B. Gitu. Nah, kalau ini sama aja. Ini A is B itu sama equal dengan ini. ID A sama dengan ID B. Jadi kalau A is B itu yang dibandingkan sebenarnya bukan isi tapi ID-nya. Ya. Ini. Nah, ID itu apakah sama apa tidak tergantung kepada nanti di sistemnya ya mestinya. Kalau saya biasa ini nanti kalau di struktur data kalian menggunakan single linked list ya.
Ini belum masuk ke data. Kalian ngambil tutur data sama saya apa tidak? Minggu depan saya akan masuk ke singling list. Ini akan berkaitan dengan ini. Ya, alamat. Ini kebetulan dia mengacu kepada alamat yang sama. Makanya jawaban nomor 2 ini adalah the same identity. Tapi begitu dikasih nilai 30, ID-nya nggak sama. Artinya lokasi memorinya nggak sama. Terus ini juga sama. Bahwa A tidak sama lokasi memorinya dengan B. Bisa di print ID-nya. Nanti kalau mau ID-nya bisa di print. Ada print ID ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah kalau ngeprint ID ya. Ini ada satu contoh lagi, sebentar saya share dulu. Yang penting share dulu ke ini Anda. Nanti silahkan di oh sudah ya. Oke, silahkan ya dicek ini linknya. Ini saya share lagi. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh berkaitan tadi. Ini masih menggunakan ID dengan 10, dengan 10. Maka ID A, ID B. Lokasi memori. Ternyata A sama B ini menempati memori yang sama. Menempati memori yang sama. A dan B. Lalu C dan D ini menempati memori yang berbeda. Jadi kalau awalnya saya mendefinisikan nilai yang sama, dia akan menempati memori yang sama. Perilakunya seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagi penggunaan string ya. Print ID T, terus T1 print ID T1. Ini apa lagi nih? ID T1 sama dengan A. Nah, ini sama ya. Ini ID-nya sama. Toh ini juga apa sih bedanya ini sama ini? Yang atas sama bawah. T sama T1. ID T1. Jadi kalau kita mendefinisikan isinya pertama kali sama, maka akan mengacu pada ID yang sama. Ya. ID yang sama. Oke. Nah, ini D1 ini berupa apa nih? We know dictionary is immutable. Ini bentuk lagi di dictionary ya. Kalau ini adalah tapel ya, tapel. Kata apa bentuk tapel ya? Ini tapel itu apa? Array, kayak array gitu. Ya. Nah, sekarang kalau yang ini dictionary A, ini ya seperti ini. Ini kalau dicetak ID-nya beda. Ya. Isinya sama, ID-nya beda. Nah, ini tergantung dari bagaimana komputer mengelola ini ya. Kalau untuk nilai mendingan kita pakai sama dengan, jangan pakai is ya. Pakai is itu nanti kita malah repot. Lebih aman pakai sama dengan kalau memang mau dicek nilainya. Ya, sama dengan. Oke. Nah, ini adanya kelas ya. Kelas IDE 1, IDE 2. Ini kelasnya beda. Kelas employee ini ada diciptakan 2 kelas ya.
kelas. Ini ID-nya beda, karena kelasnya beda. Seperti itu. Oke. Jadi kalau pakai ID itu nanti malah ribet, karena kita bermain memori. Kalau kita nggak mengacu kepada low level ya, akses kalau level, mendingan jangan pakai ID, dan pakai apa, is. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Jadi is atau is not kaitan dengan alamat. Ya, itu sudah share ya di chatting. Is atau is not berkaitan dengan alamat objek atau alamat variabel. Tapi sama dengan atau tanda seru sama dengan ya, berkaitan dengan nilai variabel. Ya. Tanda sama dengan atau tidak sama itu berkaitan dengan nilai variabel. Jadi kalau kita mau hanya untuk menyamakan apakah ini nilainya sama apa tidak, mendingan kita pakai sama dengan. Itu lebih aman. Kayak pakai is, kalau ternyata nanti itunya berbeda, tetap akan dianggap dia berbeda walaupun nilainya sama. Ya. Jadi lebih aman menggunakan sama dengan. Tergantung aplikasi. Kalau mau memang objeknya ya kita pakai is. Ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhirin ya. Jadi itu aja materi hari ini. Kita sampai pada kondisi sekali lagi di sini saya tidak membahas mengenai ID ya. Karena memang kita tidak bermain dengan menyentuh ke lokasi memori, jadi kita tidak menyinggung is. Tapi kalau memang kalian ingin mencoba di dalam praktek nanti silahkan dipraktekkan kalau yang punya interpreter apa? Python itu interpreter ya. Kalau saya jujur nggak install. Kenapa? Karena laptop saya udah penuh, ini mau dengan saya ganti hard disk nih. Oke. Kalau ada yang belum selfie, ini silahkan saya kasih kesempatan untuk selfie. Bagi yang belum sempat. Nanti habis ini saya akan apa? Habis ini saya akan sediakan tempat di e-learning untuk menampung kehadiran.
Oke. Oleh Buta, saya akhirin ya. Nanti silakan pertanyaan bisa diajukan lewat Bu Mega ya. Akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, Terima kasih, Pak. yo. Terima kasih, Pak.